Kita lanjutkan obrolan kita, pendengar dan juga pemirsa dalam podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah masih dengan dua pelajar berprestasi, tidak hanya berprestasi saja, tapi mereka paham akan nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila, bisa menularkannya juga untuk teman-teman, bahkan bisa juga memotivasi teman lainnya untuk ikut berprestasi. Ini adalah hal yang sangat-sangat membanggakan ya Bapak ya, karena ini adalah calon-calon penerus bangsa yang nantinya akan membangun negeri. Bahasanya Pak Kemal bukan hanya sekedar menjadi follower, tetapi mereka lah calon-calon leader. Ya, calon leader. Udah siap belum jadi leader? Atau sekarang juga udah jadi sosok leader di sekolah? Sudah nggak? Jadi apa tuh? Di organisasi Pramuka sendiri saya menjadi istilahnya itu pradana atau ketua putranya dari organisasi Pramuka itu sendiri, Kak. Di Paskibraka sendiri dalam sistem namanya itu sistem desa bahagia itu alhamdulillah saya juga menjabat sebagai lurahnya atau ketua dari organisasi Paskibraka angkatan tahun 2023. Oh, Pak Lurah Pak ternyata. Ya. Berarti besok memang juga semestinya sesuai. Iya, jadi lurah ya. Kok malah ASN-nya dilupakan. Iya, ASN itu ya. Gimana pengalaman kamu menjadi seorang leader yang mungkin nantinya akan kamu pakai nih untuk kedepannya? Pengalaman saya yang pertama itu pasti dengan ilmu yang saya dapatkan dari dalam maupun luar organisasi. Dari sistem kepemimpinan sendiri Kak, itu yang pertama tetap akan mempunyai satu tujuan yang menjadi goal saya sendiri dan goal untuk organisasi kedepannya. Untuk mengefektifkan setiap kegiatan yang bertujuan untuk mencapai goal yang tadi sudah disepakati itu Kak. Terus tidak hanya fokus dalam mencapai tujuan, tapi pengembangan dari pribadi masing-masing anggota. Bahwa setelah berorganisasi itu harus mempunyai bekal yang bisa dibawa ke luar organisasi. Sehingga organisasi itu tidak hanya sebagai suatu lembaga yang berdiri saja, tetapi juga harus mempengaruhi bagi kalangan luar organisasi itu. Oke, sudah ada dampak yang kelihatan belum sih dari tadi kan kamu sampaikan nggak hanya di organisasi, tapi kalian bawa keluar juga? Untuk dampaknya itu dari Pramuka sendiri ya Kak. Dari Pramuka sendiri kan juga ada kegiatan latihan rutin. Jadi setiap event, setiap minggu itu ada namanya, sekarang tidak diwajibkan untuk Pramuka Kak. Kalau angkatan saya itu masih diwajibkan untuk Pramuka. Jadi setiap sebelum H-3 hari Jumat itu kami mengadakan rapat untuk menentukan besok hari Jumat itu materi yang akan dijelaskan itu apa. Saya pastikan bahwa pengajarnya itu atau teman-teman dari organisasi saya harus memahami apa materi yang akan disampaikan kepada adik-adiknya gitu. Jadi nanti adik-adiknya itu tidak hanya mendapatkan sebuah materi formalis, jadi juga ada pengembangan dari materi yang akan diajarkan dari anggota Pramuka itu. Oke, nggak hanya formalitas aja gitu ya, teori-teori doang gitu, tapi juga ada prakteknya. Kalau Wahyu, sudah jadi leader apa kamu? Untuk awalnya itu saya udah jadi ketua remaja masjid di daerah rumah saya, dan untuk saat ini saya jadi ketua OSIS di sekolahan. Wow, ketua OSIS ya. Sudah membawa dampak apa saja selama masa kepemimpinan OSIS kamu, Wahyu? Tentu bisa mendekatkan bagaimana kita kan organisasi siswa intas sekolah itu kan jadi petengah, jadi jembatan lah antara ekstrakurikuler dan organisasi yang lain ada di sekolah. Jadi kita berusaha untuk menyatukan organisasi-organisasi dan ekstrakurikuler yang lain yang ada di sekolahan untuk menjadi satu dan bekerja sama untuk mencapai sebuah prestasi yang membanggakan untuk sekolah dan diri kita masing-masing. Seperti itu. Jadi ketua OSIS memang salah satu syaratnya wajib berprestasi ya? Wajib. Iya. Itu gimana cara kamu mengimbangi antara akademik dan juga sosialisasi di organisasi OSIS? Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu paling penting bisa membagi antara waktu kita dan waktu-waktu yang lain. Jadi
kadang sendiri apa yang kita sudah planning itu tidak sesuai dengan apa yang kita jadwalkan. Nah, jadi semisal untuk bulan ini, hari ini aku mau ada lomba. Nah, jadi otomatis aku harus belajar. Nah, ternyata ada suatu hal di organisasi yang harus aku urusi. Nah, jadi aku bisa mengatur waktu mungkin dari 24 jam yang seharusnya aku sepersekian jam itu tak buat untuk belajar, harus aku potong. Mungkin aku cari waktu yang mungkin kalau bahasa Jawanya slow, lega. Nah, waktu-waktu lega untuk aku belajar. Jadi ya paling enggak aku mengulangi materi apa yang sebelumnya udah aku pelajari dan aku ulangi lagi pada saat waktuku belajar walaupun waktuku itu sedikit. Jadi saya bisa membagi waktu saya itu terinspirasi dari omongan guru saya. Jadi kalau kamu ingin berprestasi, setidaknya kalau kamu belajar, ambillah satu ilmu yang bisa kamu terapkan. Seperti itu. Jadi ya gak usah banyak-banyak ilmu, yang penting ada satu ilmu yang bisa kamu terapkan. Nah, salah satunya yaitu membagi waktu. Itu. Jadi ya diri saya dan organisasi saya itu gak ketetelan. Jadi ada waktu sendiri bagaimana saya untuk mengatur organisasi saya dan untuk mengatur diri saya sendiri. Untuk ikut perlombaan-perlombaan itu. Iya, benar. Capek nggak sih jadi anak berprestasi? Ya, semua ya terbayar dengan hasil sih, Kak. Ya, luar biasa. Next, ada apa? Prestasi apa lagi yang pengen kalian capai? Mungkin ada masih banyak mimpi-mimpi. Saya yakin ini anak-anak ambisius, Pak, yang pasti punya banyak mimpi. Apalagi mimpi-mimpinya? Yang terdekat ini tentu saja untuk masa depan saya juga ini insya Allah nanti setelah lulus akan ikut seleksi di Poltekim tadi yang di bidang imigrasi itu. Oke, itu opsi yang pertama. Opsi yang pertama. Opsi lainnya pasti punya banyak amunisi kan nanti untuk kamu ke depannya. Kalau untuk masa depan sendiri Kak, selain Sekdin yang tadi saya sebutkan, saya juga tertarik di bidang informatika karena informatika sendiri itu merupakan hal yang sekarang sangat dibutuhkan di luar sana. Banyak yang membutuhkan teknologi informasi untuk selain untuk menjaga dan juga untuk mencari, memperoleh, juga sebagai bentuk amunisi atau sebagai pengisi suatu wadah di daerah itu, Kak. Jadi semisal suatu daerah itu tidak ada teknologinya, mungkin masa depan di daerah itu mungkin akan stuck di situ-situ saja. Tidak dapat mengenal mungkin contohnya gadget, internet, dan lain sebagainya itu. Jadi membuka pikiran kita untuk selalu memikirkan bagaimana ke depan selain diri kita dan juga seluruh wilayah atau daerah yang kita duduki, bagaimana cara kita untuk mengedepankan atau mengembangkan daerah itu. Oke, itulah semangat membangun negeri kamu ya. Iya. Kalau di Blora sendiri seperti apa saat ini perkembangannya? Perkembangannya saat ini kemarin baru saja meraih top tier first itu yang di CNN Awards. CNN Awards itu yang dinobatkan sebagai Kabupaten Blora itu kabupaten yang paling stabil mengelola yang di desa-desa gitu, Kak. Di desa itu ada tercatat 12 desa yang registrasi dari berkas-berkas kayak gitu, Kak. Itu dibilang 99% memenuhi dari target dan dinobatkan sebagai kabupaten yang paling seimbang atau ideal atau paling tidak tergoncang lah ketika banyak desa-desa yang mungkin masih malas untuk mengembangkan desanya itu. Jadi mungkin pengembangan di Blora kayak gitu sih, Kak. Apa Wahyu mimpi kamu ke depannya sebagai, sekarang kan udah jadi ketua OSIS nih, keren. Banyak prestasinya, ada juga medali emasnya. Next apa lagi? Saya ikut seleksi
seleksi pada PT Buma, yaitu PT yang mengembangkan pada bidang perindustrian, seperti industri batu bara seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin nggak cuma satu planning aja, tentu ada planning yang lain. Kan cita-cita saya awalnya itu ya yang tadi sudah saya omongkan, itu kan jadi wirausahawan. Yeah. Nah, tentu cara kecilnya jadi wirausahawan paling enggak ya bisa jadi sosok yang berguna di lingkungan sekitar. Paling enggak yang kecil-kecil dulu lingkungan sekitar, berguna di lingkungan sekitar. Dan kadang saya sendiri pun berpikir aneh, kan saya kan di sekolah itu kan jurusan otomotif. Yeah. Nah, kok kamu bisa ada orang yang bilang kok kamu bisa kayak apa ya, mau banget belajar yang nggak sesuai sama jurusanmu, seperti ekonomi, kan seharusnya di SMA. Yeah. Nah, kok kamu mau banget gitu? Ya nggak apa-apa, terserah aku. Nah, kan yang namanya masih muda kan masih banyak hal yang perlu dicoba ya Kak. Yeah. Nah, jadi ya dari ilmu ekonomi itu saya mungkin ya insya Allah jika plan 1 mungkin belum rezeki, mungkin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, ambil ke fakultas ekonomi, dan ya semoga saja. Saya putus. Dari fakultas dari SMK bisa masuk fakultas ekonomi? Bisa sekarang. Bisa linjur Pak. Nah, cita-cita saya juga ya kadang tuh saya sering lihat berita-berita kan. Nah, tentu tentang perekonomian negara seperti apa gitu. Nah, jadi saya ingin setidaknya ya bisalah untuk jadi seorang pemuda yang membantu pembangunan perekonomian negara. Wah, jadi menteri nanti ya. Insya Allah. Keren ya. Tapi kalau jadi pengusaha, pengen jadi pengusaha apa sih? Iya, waktu itu kan saya kan juga pernah kan omong-omongan sama orang tua saya. Nah, orang tua saya sendiri ya paling enggak intinya kamu paling enggak kalau mau jadi pengusaha yang bermanfaat. Nah, bukan pengusaha yang korupsi gitu. Ya. Itu sangat merugikan. Tentu intinya jadi pengusaha bermanfaat yang intinya apa yang kamu usahakan, apa yang kamu perjualbelikan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Seperti mungkin contoh kecilnya lah sembako. Seperti itu. Itu ya mungkin orang lihat sepele. Nah, tapi ya juragan nanti. Iya. Padahal hal itu bisa kalau kita sebagai pemuda yang berpikir kritis itu bisa berkembang lebih jauh lagi. Seperti itu. Ya enggak cuma stuck warungan. Enggak seperti itu. Jadi ya apa yang dilihat orang kecil, cita-cita saya bisa saya kembangkan menjadi suatu hal yang lebih besar. Luar biasa, semoga kesampaian nanti ya. Amin. Nah, ini Pak Kirno mendengarkan cita-cita mereka, mimpi-mimpi mereka yang banyak sekali. Apa pesannya untuk anak-anak muda ini, Pak? Ya kalau mimpi kan mestinya nantinya anak muda itu mesti memilih. Ya, nggak mungkin kan terus pindah-pindah. Satu yang linear bahasa. Itu pada akhirnya memilih. Nah, di saat memilih itu Anda nanti mempunyai pegangan. Nah, pegangan itu apa? Nah, misalnya saya mau mengatakan bahwa Dewi itu bukan orang Indonesia asli, misalnya kayak gitu. Itu kan karena kita punya kriteria orang Indonesia asli itu gimana, dan ternyata Mbak Dewi nggak cocok, misalnya. Atau sebaliknya, ya, punya kriteria menjadi orang Indonesia asli itu kalau perempuan gimana. Nah, ternyata Mbak Dewi cocok sama. Gitu. Nah, sekarang itu hendaknya saya kira itu panjenengan sekalian itu punya pegangan yang Anda pakai sebagai dasar untuk memilih. Gitu. Bagaimana kalau misalnya Anda itu tidak paham tentang Indonesia, lalu akan memilih sesuatu itu cocok enggak sama Indonesia? Kalau misalnya kemudian itu tidak cocok, ya. Tapi untuk mengatakan bahwa tidak cocok kan karena Anda itu punya apa? Kalau saya mengatakan paugeran, punya pegangan yang teoretik. Gitu. Apa? Mindset sih, pemikiran. Kalau misalnya kayak gitu. Nah,
saya hanya pesan, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa orang itu tidak Pancasilais sebagaimana orang Indonesia maui, kalau Anda sendiri itu tidak tahu tentang Pancasila. Ya. Gitu lah. Sehingga saya kira mempelajari Pancasila adalah bagi orang Indonesia itu merupakan suatu kelengkapan yang luar biasa. Oke. Sehingga ini menjadi orang yang berprestasi, orang yang mempunyai kelebihan bila dibanding dengan orang yang lain, tapi dia seorang yang Pancasilais ya. Itu pesannya ya. Jangan lupa ya, nanti kalau ditanyain warga negara mana gitu ya, dengan bangganya harus jawab Indonesia ya. Dengan segala prestasi-prestasi kalian. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya ini. Terima kasih Pak Kirno sudah berbagi pengalaman ya, berbagi juga pandangan, dan terima kasih juga adik-adik, terima kasih Hafiz, terima kasih juga Wahyu. Sama-sama. Kita tunggu nanti prestasi lainnya. Siap. Siapa tahu Siap. nanti next beberapa tahun lagi menjadi anggota legislatif atau bahkan eksekutif, walaupun di luar mimpi mereka ya Pak ya. tapi bisa. Bisa ya, iya, tidak ada yang Karena mustahil. sudah terbiasa dia melakukan satu kegiatan yang bukan hanya demi kepentingan pribadi, Betul, tapi ngomong. ya, memikirkan orang lain. Dilantik menjadi anggota DPR itu usia 69 tahun. Baru dilantik. Tapi sebelumnya saya menjadi salah satu pimpinan di Universitas 17 Agustus 1945. Saya jadi rektor di sana. Iya. Tapi tahun 2006 pensiun. Dikala aku usia 56 tahun. 56 tahun itu teman-teman saya sedang memulai nyalon rektor. Saya pensiun. Sudah pensiun Bapak ya, luar biasa ya. Ini perjalanan yang bisa diambil ya teman-teman ya. Baik, waktu kita sudah dibatasin Pak ya. Terima kasih Pak Kirno, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sehat selalu Bapak. Amin. Sampai ketemu lagi berarti di lain kesempatan ya. Walaupun tidak jadi anggota Iya, DPR. nggak apa-apa. Masih banyak waktu kita ketemu ya. Sehat selalu Pak Kirno. Terima kasih juga Hafiz yang nanti langsung pulang ke Blora. Iya. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Siap, Salam Kak. buat teman-teman di sana. Siap. Teman-teman kami yang berprestasi lainnya. Salam buat mereka, sukses terus untuk Hafiz. Terima kasih juga Amin, untuk Kak. Wahyu. Sama-sama. Salam untuk teman-teman yang tadi termotivasi atas kamu ya. Iya. Semoga lebih lagi menginspirasi besok-besoknya ya. Siap, siap. Terima kasih juga untuk pendengar dari Jatayu FM dan juga Radio USM Jaya FM dan juga pemirsa TVku yang sudah menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kita podcast Parlemen DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mari semangat bersama untuk berprestasi membangun bangsa. Saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa.